kita langsung menerima teman-teman semua dari aliansi, sehingga pada kesempatan yang baik ini pula saya langsung memimpin rapat ini, karena pada waktu hari H kemarin saya mohon maaf sebelumnya karena menerima tamu dari Jakarta yang sudah terjadwalkan jauh-jauh hari. Oleh karena itu pada hari ini insya Allah saya bersama Pak Kapolres, Pak Dandim dan seluruh jajaran di Pemkab Lahat akan menerima apa yang akan disampaikan oleh Bapak semua. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Bupati, tapi mohon maaf Pak, kalau saya nanti karena kondisi berdusun, karena kan itu masih dusun Pak. Saya berharap pada acara hari ini kita semua yang hadir di sini jangan tegangnya Pak. Nah, senyum dikit kita mungkin ini. Aku minta Pak Bupati lah, gak tegang, aku tegang dulu Pak, tadi kan. Jadi kita tegang, kita santai. Aku setelah nginak Pak Bupati, nah ini lemak bertemu beliau nih kan. Jadi pada kesempatan kali ini Pak, saya akan menyampaikan kemarin saya sudah ketemu tim kami aliansi, pernah saya sampaikan moderator, kami sudah disambut dan di ini, tapi bos kami didengu diam kami Pak, diputus kalau dia ketemu bapaknya. Nah, jadi pokok permasalahan Pak, yang pertama kami dari aliansi masyarakat Lahat cuman ingin mengingatkan dan mengusulkan atas kebijakan Bapak yang telah Bapak perbuat selama ini, dan kami tahu betul hak dan kewajiban Bapak, kami tahu betul Pak, tapi kami ingin menyampaikan kalau memang ini nanti yang kami sampaikan salah, kami akan terima. Tapi kalau memang ini ada benarnya Pak, boleh terima nanti Pak, tolong dikemas kami itu untuk kami mengamati atas pengangkatan PJK di sini Pak. Menurut pandangan kami, dan kami bukan yang melihatnya, saya Pak pribadi Pak datang ke setiap kecamatan, saya datangi permasalahan satu persatu, dan saya pernah sampai ke alamat tertentu yang bukan orang Lahat yang jadi PJK di sini Pak. Jadi pertama Pak gini Pak, saya tahu betul kalau untuk pengangkatan itu hak prerogatif Bapak itu Pak, nggak bisa diganggu gugat. Tapi Pak, yang kami ingin berikan masukan dalam pengangkatan ini, ya mungkin Bapak berdasarkan undang-undang Bapak juga paham, kami juga mungkin sudah mempelajari, ya ikutlah Pak. Mungkin Bapak mungkin bisa nanya, mungkin bisa tahu sendiri. Saya yakin Bapak kan orang dari Kementerian Dalam Negeri, paham betul itu Pak. Saya yakin Bapak orang baik Pak. Tapi saya khawatir ada pembisik Bapak ini Pak, yang nggak jelas ini, yang ada kepentingan ini Pak, menyampaikan, menyodorkan, nggak taunya, ini hasilnya Pak. Sebagai gambaran Pak, selama ini dari bupati sebelumnya Pak, tidak ada kisruh seperti ini Pak. Pengangkatan itu mulai dari bawah. Kebetulan saya ketua BPD, ketua forum BPD juga Pak untuk di tingkat kecamatan. Jadi untuk mengangkat PJK di situ Pak, memang nggak ada aturannya Pak, nggak ada. Alangkah elok dan elegannya Pak. Sudah dirembukan dengan BPD, dapat rekomendasi dari BPD, berarti warga itu menginginkan Pak. Langsung camat langsung verifikasi, barang bagus langsung masuk ke Pemdes proses oke, langsung Pak Bupati. Nah yang jadi permasalahan sekarang ini Pak, yang diusulkan nggak ada yang masuk, yang diusulkan tidak ada yang masuk, yang sesuai dengan proses itu tidak ada yang masuk. Yang sudah ada musyawarah desanya tidak ada yang masuk. Bahkan camat itu pernah saya tanya, loh, saya kok kenal yang dilantik ini Pak? Ada itu Pak, nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal yang dilantik ini. Dan satu lagi yang lebih parah ini Pak, mungkin Bapak apa nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu, saya nggak tahu nih Pak, mudah-mudahan Bapak tahu.
Kok ada bidan Pak diangkat Pak, bidan. Ada guru Pak, banyak guru. Ini kita punya data nanti mungkin kita share gitu. Ada guru Pak. Sedangkan ada aturannya Pak. Minimal mengerti masalah pemerintahan Pak. Yang pasal 85 itu ya. Mengerti masalah pemerintahan. Kok bisa lolos Pak? Guru Pak. Jangan-jangan guru dan bidan ini belum dapat izin Pak. Biasanya kan nggak tahu kalau di lahan. Kalau dulu ya harus dapat izin lah dari pimpinan, karena guru itu kan meninggalkan struktural Pak. Dia kalau mengajar agama, hilang yang ngajar agamanya di sekolahnya itu. Kan itu kan punya skill tersendiri, ini ya kan guru apa nggak kasihan muridnya. Dan bahkan ada salah satu guru di Gigim Barat Pak, saya cek tinggalnya di Kabupaten Empat Lawang. Dari masyarakat setiap desa menyampaikan untuk permasalahan PJ di Kabupaten Lawang. Jadi ada beberapa item yang saya sampaikan Pak ya, karena si Bapak Usi itu benar Pak ya. Jadi Pak, masyarakat di desa itu sudah rancu Pak. Ini Pak prosedurnya. Karena di desa itu Pak ya, berupa PJKades itu adalah pelayan masyarakat. Jadi kami minta akhirnya Pak, hasil rapat PPD itu ditembuskan ke camat, camat tembuskan ke Bpdes, sudah diproses, sampaikan ke Pak Bupati. Itu yang lebih elok. Jadi pada hari ini saya senang sekali karena mendapatkan langsung dari sumbernya, dari akarnya, dari grassroots-nya. Karena penyampaian selama ini simpang siur dari A, B, C dan semua menyampaikan. Nah hari ini saya ketemu langsung dengan para petinggi-petinggi yang sangat perhatian sama lahan, yang cinta mati sama lahan, pembangunan buat lahan. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini ya, saya terus terang selaku PJ Bupati Lahat, innamal amalu binniyat. Tidak ada niat yang hal yang disangkakan oleh bapak semua. Amin. Ini semua untuk kepentingan Lahat. Saya hadir juga di sini untuk kepentingan Lahat. Mungkin bapak-bapak juga sudah tahu saya hadir di sini seperti apa. Ya, jadi itu semua kita roda pemerintahan Pak Kapolres, Pak Dandim, semuanya untuk masyarakat Lahat, untuk pemerintah Lahat. Oleh karena itu, kerangka regulasi yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu sudah sangat jelas, clear. Bagaimana kewenangan diberikan kepada pemerintah Kabupaten Lahat untuk mengatur roda pemerintahan desa. Nah, saya datang Pak di Lahat. Pada waktu itu belum kondisi ada pejabat kadesnya. Tanggal 28 itu, pada itu tanggal 28 ya. Sehingga tanggal 28 Desember itu dan seterusnya dilaporkan oleh Kepala BPMD Pak Darul bahwa dalam proses. Sehingga pada saat proses yang akan dilakukan, kalau seandainya terlalu lama juga, desa seperti Bapak sampaikan tadi Pak Sandi dan Pak Fauzi tidak terlayani masyarakat desa. Nah ini harus segera, kan tanggal 30 Desember itu APBD sudah harus ditandatangani berdasarkan ketentuan dan regulasinya. Tetapi ini 31 Desember 2023 sudah lewat. Oleh karena itu, ini harus segera diisi pemerintahan desanya, terutama kadesnya. Nah, dalam kurun waktu pelaksanaan PJ Kades ke depan, kita evaluasi Pak. Nah hari ini saya tugaskan ke Pak Darul, undang seluruh PJ Kades yang dilantik, diberikan pemahaman, sosialisasi. Jangan sampai nanti menjabat tidak mengetahui tugas dan fungsinya. Nah inilah fungsi OPD.
organisasi perangkat daerah yang menangani terkait desa. Ada BPMD, Badan Pembangunan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ini diaktifkan, Pak. Saya, Pak Kapolres, Pak Dandim hadir di sini dihadapi dengan OPD yang sudah jadi. Saya sebagai nakoda dalam hal ini harus bisa mengatur seluruh OPD yang ada, puluhan OPD di Kabupaten Lahat. Oleh karena itu tangan saya cuma dua, Pak. Saya senang sekali hari ini saya diberi informasi yang sangat baik, dan ini akan kita rangkum, dan kebetulan juga di sini OPD terkait juga ada, Pak Asisten ada, Pak Kabak Hukum juga hadir, sehingga nanti ini dilakukan evaluasi menyeluruh. Dalam pertama ya, evaluasinya, apakah kepala desa yang ditunjuk sebagai PJKades itu dapat melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Karena apabila terjadi kekosongan pemerintahan dan masyarakat terbengkalai, itu tanggung jawabnya siapa? Nah, pada saat kekosongan terjadi, tidak ada pemerintah kepala desanya yang melaksanakan roda pemerintahan, ada chaos di sana, ada kebanjiran dan sebagainya, yang bertanggung jawab adalah PJKades-nya dan juga camat dan sebagainya. Oleh karena itu, melalui forum yang baik ini, audiensi Pak Kapolres, Pak Dandim dan semua, Pak Fauzi, Pak Sandi, kita coba bangun sinergitas. Kita lihat, kita evaluasi kades-kades, PJKades terutama yang baru dilantik, kinerjanya seperti apa. Itu yang pertama yang harus dilakukan Pak Darul, Pak Asisten, Pak Kabak Hukum. Evaluasi menyeluruh sehingga PJKades itu betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, nanti dikawal, Pak. Dikawal dengan baik. Kalau misalnya menurut Bapak semua, PJKades tersebut yang ditugaskan oleh pemerintah Kabupaten Lahat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, silakan disampaikan dengan salurannya yang tepat. Nah, di sini sudah ada OPD terkait yang menangani pemberdayaan masyarakat desa, yaitu Pak Darul Effendi dan timnya. Dan juga ada Pak Asisten 1, Pak Rudi Tamrin. Nah, ini saluran yang tepat. Karena jangan sampai kita mengedepankan sesuatu praduga dan lain sebagainya, akhirnya terjadi korban masyarakat sendiri. Seluruh PJKades yang dilantik setelah tanggal 28 Desember 2023, kinerjanya seperti apa, pelaksanaan kegiatannya seperti apa. Kalau seandainya tidak ada di tempat, Pak Darul, kasih teguran. Begitu juga camat. Camat tidak ada di tempat, kasih teguran. Kan harus menjaga wilayahnya seperti itu. Nah, ini yang kami tekankan sekali untuk pemahaman kepala PJKades yang baru dan juga camat sebagai pembina kades-kades tersebut. Itu yang pertama. Saya tentunya bersama Pak dan Ramil dan Pak Kapolres memiliki semangat yang sama, itikat yang sama Pak Fauzi, Pak Sandi dan teman-teman semua ingin menjadikan Lahat itu lebih baik lagi ke depan.